Selamat sore, saya Ron Hulu, kelas SIA sore. Saya akan menjelaskan beberapa poin, mulai dari audit TI, proses, hingga manajemen proyek. Saya berharap setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman mampu mengidentifikasi dan memahami konsep audit TI. Yang kedua, teman-teman mampu memahami perencanaan dan pengorganisasian audit TI. Next. Audit TI. Audit TI merupakan pekerjaan yang tindakan, tujuan, serta kualitasnya telah diatur dalam standar global, ada aturan etikanya, dan tuntutan profesional. Secara umum, ada 5 tujuan dalam pelaksanaan audit TI, yaitu 1. Memberikan rekomendasi terhadap temuan yang muncul pada proses audit. 2. Rekomendasi mengenai tindakan yang dikerjakan. 3. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi. 4. Memberikan jaminan kepada manajemen tentang kondisi yang ada pada organisasi. 5. Melakukan penilaian. Proses audit sistem informasi adalah fungsi dari organisasi yang mengevaluasikan keamanan aset, integritas data, efektivitas, dan efisiensi sistem dalam sistem informasi berbasis komputer. Setelah mengetahui tujuan umum, berikut ini adalah langkah-langkah dalam audit TI. 1. Identifikasi dan dokumentasi. 2. Tes substantif. 3. Evaluasi. Dan 4. Penilaian mutu atau kesimpulan. Alat dan teknik. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada produser pemeriksaan atau audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasikan data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Alat dan teknik. Teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Technique Tools adalah setiap pengguna teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa merupakan dengan kata TABK atau CAD merupakan perangkat adalah teknik yang digunakan untuk menguji atau baik secara langsung maupun tidak langsung logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. Ya, seperti yang kita lihat, perhatikan pada pengertian di bawah ini. Teknik audit berbantuan komputer seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tujuannya memberikan opini atau fairness dalam kesesuaian sistem akuntansi dengan standar akuntansi keuangan. Framework tata kelola dan strategi TI. Ada beberapa framework yang membahas tentang tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Di antaranya 1. COBIT. COBIT ini merupakan kerangka kerja komprehensif di mana framework ini secara global telah menerima praktik analytical tools and models yang dirancang untuk tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi di perusahaan. 2. ITIL. ITIL berfokus pada manajemen layanan teknologi informasi. Tujuan dari framework ini adalah memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia mendukung proses utama bisnis. 3. CUSO. CUSO tidak hanya berfokus pada layanan teknologi informasi, namun framework ini lebih berfokus pada aspek bisnis seperti risiko perusahaan dan fraud deterensi. 4. CMMI. CMMI ini merupakan framework untuk peningkatan kinerja. Salah satu cara kerja framework ini adalah dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk mengukur kinerja perusahaan atau organisasi. 5. FAIR atau singkatan dari Vector Analysis of Information Risk merupakan model framework yang relatif baru dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam mengukur risiko. Fokus
Fokus dari framework ini adalah cyber security dan optional risk yang bertujuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Strategi TI. Strategi TI adalah sebuah perencanaan yang dimana teknologi informasi tersebut dijadikan sebagai sarana untuk membantu, mengoptimalkan, dan meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi pemerintahan secara jangka panjang. Penerapan teknologi informasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar proses pengimplementasiannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Standar manajemen risiko. Sejumlah standar telah dikembangkan di seluruh dunia untuk membantu organisasi menerapkan manajemen risiko secara sistematis dan efektif. Standar-standar ini berusaha untuk membangun pandangan umum pada kerangka kerja. Proses dan praktek umumnya ditetapkan oleh badan standar internasional yang diakui atau dengan kelompok industri. Manajemen risiko adalah disiplin dan standar yang bergerak cepat secara teratur, ditambah dan diperbaharui. Standar manajemen risiko telah dikembangkan oleh beberapa organisasi termasuk institusi standar dan teknologi nasional dan ISO. Standar-standar ini dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi ancaman tertentu, menilai kerentanan yang unik untuk menentukan risiko, mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko, dan kemudian menerapkan upaya pengurangan risiko sesuai dengan strategi organisasi. Standar manajemen proyek. 10 area pengetahuan PMBOK Gwidi. 1. Project Integration Management. Integration Management berisi kumpulan proses, sistem, dan metodologi yang membentuk sebuah strategi untuk manajemen proyek. 2. Project Scope Management. Project Scope Management mengacu pada jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. 3. Project Time atau Schedule Management. Project Time Management mengacu pada analisis dan pengembangan jadwal atau timeline untuk menyelesaikan sebuah proyek. 4. Project Cost Management, yaitu proses untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan biaya atau anggaran dalam menjalankan proyek. 5. Project Quality Management. Project Quality Management ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari semua kegiatan yang dilakukan. 6. Project Resource Management. Project Resource Management adalah pengelolaan dan penetapan sumber daya dalam perusahaan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. 7. Project Communication Management. Project Communication Management merupakan proses dan prosedur yang diperlukan bahwa informasi dan data dikumpulkan selama proyek berjalan dapat disimpan dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek. 8. Project Risk Management. Project Risk Management, risiko merupakan yang diperhatikan dalam manajemen proyek. Project Risk Management diperlukan untuk mengurangi potensial dampak negatif dari peristiwa-peristiwa yang tak terduga terkait biaya proyek, tabel waktu, dan sumber daya. 9. Project Procurement Management. Project Procurement Management mengacu pada proses pengolahan dan pengoptimalan anggaran proyek yang tersedia untuk barang, jasa, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. 10. Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management akan mengkomunikasikan bagaimana situasi atau status proyek, biaya, dan hambatan kepada pemangku kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan dari awal, saya berharap setiap teman-teman yang melihat video ini, semoga teman-teman bisa menambah wawasan. Yang pertama, mampu mendefinisikan dan memahami konsep audit TI. Yang kedua, mampu memahami perencanaan dan pengorganisasian audit TI. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.